silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, bagi yang di tempat ini juga yang ada di Zoom, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak tahu tiba-tiba masuk, wah langsung pakaiannya kayak di pesantren nih kan. Ya, Mas Lewi nggak menyampaikan ya kan. Biasa kita begini kan, kiranya Natal ini ya umum gitu. Tapi ya puji Tuhan, ya semuanya oke. Oke ya, dalam Tuhan semua oke ya. Jadi ya terima kasih atas undangannya untuk Mas Lewi dan juga untuk teman-teman semua. Ya terima kasih juga dan kita bisa bertemu kembali. Sudah lama juga kita nggak hadir. Waktu itu kita hadir di dalam Zoom dan juga kita waktu itu ngadakan juga tausiah ya di tempat ini ya pemulung itu ya. Iya pemulung itu kan tempat buangan sampah. Ya kami sudah menjalin juga ya hubungan juga di PDPK tempat ini dan tidak terasa sudah bertahun-tahun ya kan, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya dan kita semua percaya bahwa kalau bukan Tuhan kita semua tidak hadir di sini. Ya dan kita semua menjadi satu dan kita semua menjadi anak-anak Tuhan dan tidak ada yang mualaf ya. Puji Tuhan ya. Ya Mas Lewi ya, sudah lama nggak ada yang mualaf ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi ya kita bisa Natal ini karena kasih anugerah Tuhan. Ya juga saya mau perkenalkan diri juga. Oh iya. Oke. Ya saya perkenalkan diri juga di sini Bapak Ibu yang belum kenal saya. Siapa yang belum kenal? Oh belum kenal ya. Yang lain sudah enak ya. Ya, oke, Bapak Ibu saudara saya dipanggil PDP Yadi, bisa dipanggil juga terserah PDT atau UST. Ya, ya jadi organisasi pelayanan di saya tinggal di Depok, Bapak Ibu saudara, ya yang ada di Depok. Dan tadi di sini lumayan macet ya kan, tapi kita untung saya bersama ada tim juga dia langsung ini juga. Kita naik motor karena mobil kita kendaraan tuh rupanya kena ganjil genap di sini. Mau lewat mana pun nggak bisa karena ini tempat ya kan pusatnya kan. Ya. Jadi organisasi pelayanan ini yang saya jalankan ada yayasan, saya membina yayasan di nama Yayasan Roti Sekirbat Air ya sebagai dewan pembina. Ya yang tahu tentang Yayasan Roti Sekirbat Air apa artinya ya kapan-kapan kita akan bahas. Terus juga saya ada di dalam organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia sebagai ketua misi penginjilan di Depok ya. Terus juga sebagai gembala juga di GBI Robata ya ada di Depok ya. Terus juga kita ada WA group pengajaran kelas kedologi, pengajaran tentang dunia Islamologi ya. Mas Lewi juga ada di situ. Ya, terus juga ada sirotologi Zoom, kita juga ada pengajaran Zoom setiap 2 minggu sekali, hari Minggu jam 7 itu membuka tentang Alkitabiah dan Al-Quranbiah. Ya, supaya bisa sama-sama menuai jiwa-jiwa, amin. Ya, juga ada seminar-seminar kita Islamologi, menguatkan juga kita ada di STT dan juga dipercayakan ada di dalam Open Doors, ya di Indonesia namanya Satu Lentera Indonesia. Pengajaran Islamologi juga. Terus ada saya juga punya PAUD, sekolah PAUD Revela yaitu sebagai pembina. Ya, terus juga saya ada Padepokan, ya Padepokan Robata ya di mana menampung juga pada jiwa-jiwa yang diusir, jiwa-jiwa yang intimidasi dan ya jiwa-jiwa yang dipersekusi ya kan di situ kita bisa tampung karena dia mengenal Yesus. Ya, terus juga ada pesantren kilat juga 7 sesi. Oke, itu aja yang perkenalan saya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini yang kita akan bahas di sini adalah Jesus is born. Ya, perkataan adalah Idul Milad Isa Al-Masih. Bahasanya seperti itu ya. Kalau ini terlalu Inggris-Inggrisan nih. Idul Milad hari lahirnya Isa Al-Masih. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu saudara, kenapa setiap tahun kita memperingati Natal? Ya, kenapa setiap tahun kita memperingati Natal?
Kenapa Bapak Ibu Saudara kita memperingati Natal? Ya Natal ini kan hari kelahiran, betul? Saya tanya Bapak Ibu Saudara, ya ada keluarga yang sudah almarhum? Ada keluarga sudah almarhum? Masih diperingatin nggak hari kelahirannya? Kenapa? Sudah meninggal. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Nah, kenapa kita ya kan selalu memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih Yesus? Karena dia apa? Karena dia hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya kalau dia mati ngapain diperingatin? Halo? Ya karena dia hidup. Ya kan kalau dia mati ya udah kan, kayak tadi kan saya tanya kan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, keluarga, ada yang ada almarhum, ada. Masih dirayakan nggak hari kelahirannya? Karena dia sudah innalillahi. Iya kan? Nah, kenapa Yesus masih dirayakan terus setiap tahun lagi? Karena dia hidup, Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Oke? Ya, karena yang berulang tahun hidup. Oke, itu apa kalau mati? Ngapain dirayain? Ya kan udah mati. Ya, tapi karena dia hidup, kita rayakan terus. Amin. Ya, makanya hari ini kita merayakan ya hari Isa Al-Masih, Yesus lahir. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Natal adalah sesuatu yang khusus bagi setiap orang percaya, betul nggak? Ya, Natal itu merupakan sesuatu yang khusus bagi orang percaya. Ini merupakan identitas yang tidak dipisahkan dari kekristenan. Nggak bisa dipisahkan dari kekristenan, Natal ini. Betul kan? Sampai Bapak Ibu Saudara, ya ada banyak orang yang saya juga bingung. Setiap Natal itu kok gereja bisa penuh? Ini Kristen datang dari mana ini? Itu saya mau cari gitu kan. Nah, itu dari gunung, dari goa-goa ya kan. Yang tidak pernah lihat pergi ke gereja, tiba-tiba bulan Desember Natal hadir. Ya Bapak Saudara, ya ini saya juga nggak tahu, bener nggak di gereja Bapak Ibu Saudara Natal selalu ramai nggak? Itu tanya, itu datang dari mana tuh orang Kristen itu? Tiba-tiba kok bisa muncul gitu kan? Ya gereja pasti penuh. Ya saya nggak tahu, katanya ada gereja apa? Dia cuma ibadah Paskah dan Natal gitu kan? Ya kan? Pasti penuh Bapak Ibu. Dimanapun gereja, mau gereja kecil kayak besar atau pasti penuh. Ya itu nggak tahu tuh orang Kristen muncul dari mana ya kan? Ya tiba-tiba ada pohon Natal ya, bahkan mereka langsung tiba-tiba bawa keluarganya ke gereja. Yang biasa susah untuk ke gereja, tiba-tiba hari itu mau ke gereja. Ya kan? Memang Natal ini adalah identitas kekristenan, betul? Ya Natal ini identitas kekristenan. Tetapi ya seringkali kita hanya di apa? Ya disibukkan Bapak Ibu Saudara. Ya dengan hal-hal yang lahiriah. Ya berarti kita Natal ini disibukkan dengan hal-hal lahiriah, yaitu apa? Kita pas Natal apa? Sediakan apa? Pohon Natal, itu udah pasti, bener nggak? Mau pohon Natal gede, kecil atau pohon Natal pasti. Ya kita juga Bapak Ibu Saudara menyiapkan apa? Lilin. Itu pasti ada perayaan lilin. Betul nggak? Nggak ada gereja perayaan Natal nggak ada lilin, tuh nggak ada. Pasti itu ada berderet ya kan. Ini kata saya 3. Ini kok 3 ya? Ya ada yang 10. Ya ada yang 10. Banyak banget, ada yang 10. Bahkan 10 lebih juga ada yang saya pernah menghadiri. Ya karena menghormati ya kan, orang dari mana? Ada yang dari dewan, ada yang dari RT, ada yang dari mana, suruh hidupin lilin semua. Jadi ada 10 lebih, ada 15 sudah deret ya kan. Kalau ini 3, ya memang keadaan seperti ini. 3 aja udah cukup gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, itu identitas Natal Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi itu hal-hal lahiriah, betul nggak? Hal-hal lahiriah, maka orang tidak memaknai makna Natal yang sebenarnya, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kalau hari ini sekian puluh tahun saya jadi orang Kristen, bahkan lahir sudah Kristen atau menjadi pelayan Tuhan atau menjadi anak Tuhan atau menjadi hamba Tuhan sekalipun, keindahan daripada Natal itu adalah identiknya dengan sukacita. Katakan amin. Pasti Natal adalah sukacita, betul nggak? Identik dengan damai. Pasti Natal itu bawa damai. Amin. Ya yang orang ribut ya kayak inilah. Ya kalau dalam Muslim tuh kayak apa? Minal aidin wal faizin katanya gitu kan. Nah itu pada artinya nggak seperti itu. Ya identik yang sebagai apa? Penasehat ajaib ya. Kalau soal warna,
yang dalam Natal itu identik dengan warna apa? Merah, hijau, ya kan, putih, emas. Sepanjang ibadah kita akan melihat seperti itu Bapak Ibu. Kecuali ibadah di sini. Yang lihat ada yang pakai jilbab, ada yang pakai peci. Ya ini keren banget gitu kan ya. Betul nggak? Ada yang pakai kerudung. Ya harus membawa kesan yang warna yang berbeda. Ya nggak? Ya Natal. Ini sudah kayak memang di padang gurun ya kan. Ya di Gaza. Ya, ya luar biasa ya kan. Karena Tuhan itu yang kita sembah itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi dengan bahasa, tidak bisa dibatasi dengan pakaian. Betul Bapak Saudara, kalau kita di gereja kami itu masih ada Bu Haja itu pada pakai jilbab. Masih pakai gitu kan. Ya, jadi ada warna merah, putih, ya kan, emas, ya kan. Kita semua menikmati warna-warna itu. Juga identik daripada Natal itu adalah terang. Betul kan? Pasti terang ya, ini terang gitu kan. Pasti terang Bapak Saudara. Ya, sudah lampu dimatiin pasti harus ada terang. Ya kan? Kalau lampu dimatiin tiba-tiba nggak ada terangnya. Mau ngapain gitu gelap-gelapan ya kan? Ya pasti ada terang. Yaitu identik lampu atau lilin. Itu Natal. Dan kalau Bapak bisa tahu, pernah ada di tahun 2016, ya tahun masa lalu, pohon Natal termahal di dunia. Ya ada pohon Natal termahal di dunia. Ya kan? Bukan di Eropa atau juga di Amerika yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, bukan di situ Bapak Saudara. Ada pohon Natal, nggak tahu nih sekarang ini pohon Natal ini masih Guinness Book of Record atau masih dia bertahan posisinya, ya kan? Bukan di Eropa atau di Amerika yang mayoritas penduduknya Kristen, ya kan? Dan Katolik. Pohon Natal termewah ini ada di dalam dunia Arab. Ya termewah, termegah, termasyur. Ya kan? Di dalam dunia Arab, tepatnya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bapak Ibu Saudara, negara dengan hampir seluruh penduduknya Muslim, ya, dan merupakan negara Islam. Pohon Natal ini berdiri di lobi Hotel Emirates Palace. Yang pernah ke sana, ya, itu hotel mewah, 3 kali sehari, kayak makan, ya. Seharga pohon Natal ini, ya 149 miliar. Ya, pohon setinggi 13 meter ini dihiasi 131 ornamen yang dilapisi dengan emas dan batu berharga seperti berlian, jamrud, safir, dan permata. Ini makanya tidak boleh ada yang megang. Ya, cukup dilihat aja. Ya karena ini ya pohon Natal termegah, ya termahal di dunia. Karena bola-bolanya ini bukan bola ini dilapisi semua itu emas asli Bapak. Ya emas asli Bapak. Itu kalau copot bilang satu, waduh. Ya ditaburi dengan bermacam batu-batu berharga Bapak. Bukan di dunia atau di negara-negara Kristen enggak, tapi di negara Muslim. Ya berarti apa Bapak Saudara? Ya Yesus hadir di sana, Kristen banget, ya kan? Berarti Bapak Ibu Saudara, ya benar Yesus hadir, tapi mereka tahu bahwa Natal ini ya memang ada sukacita, damai, dan katanya toleransi, oke? Itu kadang manusia cuman menghargai Natal seperti itu, betul nggak? Saya percaya di tempat Bapak Ibu Saudara, baik di tempatnya atau di Zoom di rumah, pasti sudah banyak menghias di rumahnya ada pohon Natal. Betul nggak? Itu secara identik seperti itu Bapak Ibu Saudara, merayakan segala macam Natal seperti itu, betul kan? Ya, walaupun ada yang besar, pendek, kecil atau bagaimana ya, tetap itu namanya pohon Natal. Ya kalau pohon toge dikasih ornamen, itu juga ada pohon Natal. Yang penting ornamennya, ya kan? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu beda sekali, betul nggak? 2000 tahun yang lalu itu beda sekali dengan apa yang kita rayakan sekarang Bapak Saudara. Beda sekali, tidak ada warna merah, tidak ada warna hijau, tidak ada warna putih, tidak ada warna emas Bapak Saudara. Tidak ada terang, ya kan? Tidak ada pohon Natal
Bahkan banyak orang mengatakan bahwa ngapain sih pakai pohon Natal, nggak alkitabiah katanya. Memang nggak alkitabiah sih, ya kan? Tapi kan sebagai perayaan, ya kan, sukacita. Berbeda sekitar 2000 tahun yang lalu. Berbeda sekali Bapak Saudara. Sangat beda. Tidak ada sukacita, tidak ada damai, tidak ada sejahteraan Bapak Saudara. Tidak ada kado, tidak ada namanya baju baru, nggak ada Bapak Saudara. Ya mau makanan enak nggak ada. Ya ini bukan kode ya kan. Ya, nggak ada waktu itu. Ya Bapak Saudara. Tidak ada B1, B2, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya bukan kode ya kan. Memang nggak ada 2000 tahun yang lalu ya kan. Yang Anda tahu, yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun yang lalu yang ada cuma satu, yaitu mendominasi. Yaitu apa? Ketakutan. Yang ada tuh malah ketakutan. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Yang ada itu hanya ketakutan. Nggak ada namanya Natal, kado lah, makanan enak ya kan. Nyanyi ya Holy Night atau nyanyi ya kan. Malam Kudus atau apa. Nggak ada, semuanya nggak ada. Yang ada hanya satu, yaitu ketakutan. Itu mendominasi waktu Yesus lahir. Betul? Ya makanya ya ini yang mau saya katakan Bapak Saudara. Ya bagaimana mentalitas kelahiran Yesus? Ya mentalitas kelahiran Yesus seperti apa? Tapi Bapak Saudara juga banyak perayaan Natal pernah di tahun 2000 ya. Itu terjadinya bom Natal. Ya, kita pun masih namanya Natal itu seperti ada ketakutan Bapak Saudara. Ya, kalau gereja-gereja besar kan pasti apa? Dijaga Bapak Saudara. Masih dijaga ya kan? Kalau di sini nggak ada yang jaga. Ya kan, nggak ada yang jaga di sini, yang jaga security. Mau ngapain Mas? Mau ngapain ya? Ibadah langsung. Tahu semua ya, ibadah langsung tunjuk ke sini. Ya. Di sini saya mau melihat Bapak Ibu Saudara, mentalitas kelahiran Yesus itu disambut atau ditakuti. Ya, Bapak bisa dikasih Tuhan baik yang ada di tempat ini yang di Zoom. Pada saat Yesus lahir itu mau kita sambut atau kita takut Bapak Ibu Saudara. Itu balik lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Halo? Karena 2000 tahun yang lalu tidak seperti yang Bapak Ibu Saudara layakan seperti ini. Tidak sama sekali. Ya, pada saat Yesus lahir itu disambut atau ditakuti. Kita lihat dari dua contoh orang besar nih, yaitu siapa? Bapak emaknya Yesus. Oke, Bapak Saudara, kita buka di Matius 1. Ya. Ya, Bapak Saudara, kita buka Matius 1. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sudah ketemu? Ya, ini pasti bacaan sudah sering lah dibaca ya kan. Nah, berapa menit lagi nih? Biasa kita kan sekali ini 2 jam. Kalau cuma 45 menit mah sedikit banget sih. Biasa waktu saya itu kita masin. Pak. Sudah begitu ya kan. Nggak lama mau ditimbuk lagi. Aduh. Oke. Kita coba lihat Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Oke, Bapak Saudara. Perige rencana Allah bagi penyelamatan umat. Kelahiran Yesus Kristus, Bapak bisa lihat di sini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ingat, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke? Di mana Maria bertunangan dengan Yusuf sebelum hidup sebagai suami istri. Tiba-tiba Maria hamil. Takut nggak? Halo Bapak Saudara? Kira-kira takut nggak Bapak Saudara? Takut ya. Tiba-tiba Maria hamil. Ya, yang belum disentuh pria ya kan, yang belum kawin tiba-tiba hamil. Ya, kalau sekarang ada yang wanita apa aja ngaku-ngaku hamil ini dari Roh Kudus gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Saudara?
pasti enggak percaya. Oke? Tapi waktu itu Bapak Ibu Saudara, Maria, ingat hanya satu wanita di dunia ini 2000 tahun lalu sampai sekarang, hanya satu wanita yang hamil tanpa berhubungan biologis. Hanya satu wanita itu siapa? Jangan menggantikan lagi. Atau jangan ikut-ikutan. Ya hanya Maria. Maria mengandung. Sebelum menikah tentu merupakan apa? Beban pergumulan yang sangat berat. Apa kata dunia? Ya kan? Sanggupkah Maria menerima cemoohan masyarakat? Bapak Ibu Saudara, berarti ya pada saat Yesus datang, pada saat Yesus masuk, ya kan, pada saat firman atau Roh Kudus itu masuk ke rahim Maryam, itu ketakutan yang terjadi. Betul nggak? Ya, ketakutan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi akhirnya apa? Pada saat ini Maria mau mengambil resiko itu. Halo Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti ceritanya kan pasti datang malaikat Jibril atau Gabriel. Malaikat Gabriel. Bukan Jibril ya, malaikat Gabriel. Ya kan? Ya, jangan takut sebab anak yang dikandungmu adalah dari Roh Kudus. Oke? Tapi Maria kan namanya manusiawi kan berpikir ya kan, hamil. Ini apa kata dunia? Sedangkan hukum waktu itu apa? Pakai mainnya hukum apa? Rajam timpuk, ya kan? Apa kata dunia? Tapi pada saat Maria taat, dia siap, ya. Akhirnya apa? Walaupun itu ketakutan yang terjadi, tapi dia siap taat untuk apa? Ikut dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara. Terus yang kedua kita lihat di ayat 19. Ya, ayat 19, Matius pasal 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kira-kira Yusuf takut nggak? Kira-kira Yusuf takut nggak? Balik lagi Bapak Ibu, Maria takut, Yusuf apalagi, ya kan? Jadi ada dua pribadi di mana pada saat Yesus datang takut yang terjadi. Kalau kita enggak kan saat ini, pada saat Yesus hari ini kita rayakan, ya kan, semuanya sukacita enggak? Sukacita. Tapi dulu pada saat Yesus datang, ceritanya Bapak Ibu, antara pria dan wanita ini, ya antara pria dan wanita ini semua dalam ketakutan, ya kan? Itu maksudnya apa? Ya, yang baik-baik aja Bapak Saudara. Ya, itu saja mau menceraikan secara diam-diam. Ya, berarti apa? Di dalam diri Yusuf ketakutan Bapak Saudara. Tapi dia orang yang tulus hati loh. Ya, seorang yang tulus hati berkeinginan menceraikannya dengan diam-diam, memberi surat talak. Talak. Ya kan? Karena mau surat talak berapa? Talak 3. Kalau surat talak 3. Ya kan? Bapak besar. Karena apa? Ketakutan yang dialami. Terus kata Maria, kok lu takut? Gue udah takut, lu juga ikutan takut. Siapa yang berani nanti gitu kan? Bener gak? Gue udah takut, lu lagi takut gitu kan? Terus siapa yang ini gitu Bapak Saudara? Ya kan? Ya. Jadi di sini manusia secara umumnya Bapak Saudara, secara umum banyak menolak kehadiran Yesus. Halo Bapak Ibu Saudara. Secara umum, secara kalayak ramai, orang banyak kelahiran Yesus banyak yang tidak terima Bapak Ibu Saudara. Banyak menolak. Ya. Kehadiran Yesus banyak menolak. Nanti ikut Yesus aku jadi miskin. Nanti ikut Yesus, aduh gue gak populer. Nanti ikut Yesus, aduh gue gak naik-naik pangkat. Halo, banyak gak seperti itu? Wah, nanti gue ikut Yesus ya kan, waduh dicoret dari daftar keluarga.
Nanti gue ikut Yesus, aduh nanti apa? Nggak dapat warisan. Banyak Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus banyak yang menolak. Diam-diam, banyak malah mau meninggalkan Yesus hari-hari ini. Secara diam-diam. Ya. Walaupun dia itu orang baik, orang jujur, orang rajin, beribadah, sering membantu orang yang membutuhkan, tidak jaminan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena tidak sanggup untuk ikut Yesus katanya. Berarti apa? Belum mengerti tentang Natal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, banyak Bapak Ibu Saudara yang Yesus hadir membawa apa? Ketakutan. Akhirnya apa? Mau meninggalkan Yesus. Itu terjadi dalam dua pribadi ini, Maria dan Yusuf. Tapi apakah mereka dua-duanya meninggalkan Yesus? Tidak Bapak Ibu Saudara. Mereka ambil itu resiko itu. Mereka ambil, mereka taat sama Tuhan, dan apa yang terjadi? Inilah dua orang yang menjadi apa? Ya, balik lagi, dua orang yang menjadi orang membesar Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Keselamatan dunia lahir. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, nah, kalau bahasa Betawinya cop, woi cop gitu kan, kita kan ada lenong juga. Yusuf anak Daud, janganlah engkau, halo, Matius pasal 1 ayat 20, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak bisa. Coba next. Anak ya kan, dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak kandungannya adalah dari Roh Kudus. Oke, next. Maka Yesus tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Halo Bapak Ibu Saudara. Ya, karena anak yang dikandungkannya dari mana? Roh Kudus. Berarti ini orang yang spesial. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa bilang dari Roh Kudus? Karena Yesus tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Manusia biasa berasal dari mana? Tanah, debu. Manusia pertama kan debu tanah. Terus yang kedua Maria lagi. Hawa berasal dari, berarti sumbernya dari mana? Tanah juga. Terus yang ketiga manusia ini, kita hadir di dunia ini dari mana? Dari mana? Dari ya tanah, tulang rusuk. Nah kita hadir saat ini itu dari mana? Hubungan biologis Bapak Ibu. Ada lagi yang enggak dari si tanah? Ada Pak, saya dari mana? Dari tanah. Tanah juga sih, cuman masalah. Tanah sengketa ya emang dari tanah, tapi jadi masalah itu orang. Ada Pak dari tanah kuburan. Itu masalah itu. Yang bikin horor. Ya kan? Ya, manusia dari debu tanah, tulang rusuk, hubungan biologis. Tapi ada manusia yang keempat, bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari hubungan biologis. Siapa dia? Yesus. Dia dari mana? Dari Roh Kudus masuk ke rahim Maryam. Lahir sama seperti manusia. Amin. Ya, maka di sini Bapak Zra, ya sedangkan Yesus bukan keturunan manusia dan bukan dari zat atau materi. Ya, bukan dari keturunan manusia. Biasanya manusia itu lahir dari hubungan biologis. Tapi Yesus bukan dari hubungan biologis. Ya, dia dari mana? Roh Kudus masuk ke Maryam. Jadi apa? Pada saat Adam, Bapak Saudara, makan buah kuldi ya kan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka itu mengalir dosa. Dosa mengalir. Tetapi kalau pada saat Yesus lahir dari hubungan biologis, dosa juga ngalir. Paham sini ya? Tapi Yesus bukan dari hubungan biologis bapak emaknya, dia langsung dari Rohullah, ya Roh Allah, ya kan, dan Kalimatullah, ya Roh Kudus. Maka apa? Dia memutuskan apa? Dosa Adam. Halo,
Ya, jadi apa? Dia tidak berdosa sama sekali. Maka kalau kita bisa katakan siapa yang tidak berdosa sama sekali di dunia ini? Hanya Yesus. Karena dia bukan dari dunia ini. Dan bukan dari hubungan biologis. Dia langsung dari mana? Ya, sorga. Ya, langsung Roh Kudus masuk ke rahim Maria. Oke, Bapak Ibu, dialah siapa? Yesus Kristus. Terus Roh Allah, ya, Roh Allah nuzul menjelma menjadi manusia yang sempurna. Itulah kenapa dia dibilang Roh Kudus. Karena dia tidak berdosa sama sekali. Maka pada saat dia lahir itu suci, pada saat dia mati itu tetap suci, Bapak Saudara. Jadi dari dia lahir sampai usia dia 33 tahun tidak ada dosanya sama sekali. Tidak diketemukan dosanya. Ya kan? Kalau biasanya kalau bayi, ini bayi nggak berdosa ini, ya kan? Umur 2 tahun udah tendang-tendang orang, ya kan? Biasanya manusia biasa, ya kan? Ya kan? 3 tahun, 4 tahun udah kata-katain kafir, ya kan? Kafir, kamu kafir, ya kan? Ya, ya kan? Bayangin anak kecil udah kafir, ya kan? Ya, tapi Yesus dari kecil sampai dia besar tidak diketemukan dosanya, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena kenapa menyelamatkan dari dosa mereka, Bapak Ibu Saudara? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena kita setuju bahwa manusia yang tidak berdosa sama sekali siapa di dunia ini? Hanya Yesus. Layak nggak dia menebus orang yang berdosa? Layak kan Bapak Ibu Saudara? Ya kalau Yesus masih udah hubungan biologis lahir dan dosa, tidak bisa menebus dosa Bapak Ibu Saudara. Ya karena dia ya bukan dari hubungan biologis bapak maknya, maka dia tidak berdosa Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya nabi semua berdosa, tapi Yesus tidak berdosa, maka dia layak untuk menebus orang yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, mohon dipahami bahwa Yesus Bapak Ibu Saudara, kalau dia cuman dia lahir nih nggak berdosa, tapi matinya tua, gitu kan, suntuk layu gitu kan, tua, nggak ada fungsinya Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat Yesus Bapak Ibu Saudara, ya dia kan mujizatnya keren nggak? Keren kan? Teladannya bagus nggak? Tapi matinya tua, nggak ada fungsinya Bapak Ibu Saudara. Kan Yesus harus mati kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus harus mati yaitu apa? Darahnya. Ingat, darahnya harus keluar semua, seluruhnya dari badannya. Bapak Ibu Saudara, enggak setetes. Kalau Yesus, katakan darah Yesus kan, terus dia cuma ngeluarin setetes doang gitu kan, ini setetes aja deh. Kalau setetes doang, itu hanya untuk sukunya dia doang. Ya, Yehuda ya kan. Tapi kalau dia kasih sekantong, dari sini setetes. Dia kasih sekantong lah, dari sini kan sekantong. Gak mungkin sekantong dari sini ya. Ada nggak ngambil darah sekantong dari sini? Nggak ada. Setetes di sini, sekantong sini, ya kan? Nah pada saat diambil sekantong, itu hanya untuk umat Israel saja, Bapak Saudara. Orang Depok, orang mana? Pondok Gede, sorry to say, nggak ada. Kalau cuma sekantong doang, Depok, Pondok Gede, ya kan? Glodok, sorry, nggak dapat keselamatan. Tapi Yesus Bapak Ibu yang mengatakan apa di sini ya kan? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari kaya itu apa? Darahnya harus habis. Oke? Nah kalau misalkan minta setetes itu kan pakai tusuk pakai apa? Jarum kan? Jarum kecil aja bisa. Kalau dia sekantong ditusuk agak jarum besar kan? Kalau misalkan darah harus habis harus diapain tuh? Bapak Ibu, darah dia harus habis harus diapain? Harus diapa? Disiksa, ditombak, harus dicambuk Bapak Ibu. Ya harus disiksa, harus dianiaya, harus supaya darahnya apa? Habis. Ya coba kalau darahnya habis dari kantong kelamaan, lama Bapak Ibu. Tapi itu waktunya apa? Darahnya harus habis. Maka pada saat dia sudah katakan di atas salib,
tetelestai, sudah selesai. Makanya kan perwira Romawi langsung tusuk lambungnya, keluar apa? Air, darahnya habis. Maka darahnya tercurah ke tanah. Maka semua manusia yang berasal dari tanah sudah dapat keselamatan. Apapun tuh agamamu, sukunya, ras, warna kulit, golongan, sudah Yesus tebus. Katakan amin. Tapi bagi yang percaya, yang nggak percaya, innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi keselamatan sudah ada di dunia ini. Katakan amin. Tapi bagi yang percaya, Bapak Ibu, Yesus harus habis darahnya. Ya bukan ditusuk-tusuk pakai jarum, kapan habisnya? Ya kan? Tapi dia harus lewati semua itu supaya darahnya tuh habis. Hari itu juga habis tuh darahnya. Bagaimana caranya? Ya seperti itu. Itu udah skenarionya Tuhan untuk seluruh umat manusia. Saya melihat semua itu, Bapak Ibu. Rencana Tuhan tuh ajaib. Amin. Untuk keselamatan kita semua nih. Ya bagi yang percaya. Amin. Maka Yesus tidak berdosa. Dia layak mengampuni manusia yang berdosa. Ya, kalau dia berdosa, bagaimana mengampuni orang yang berdosa? Orang dia berdosa kok. Ya kan? Ya, tapi dia tidak berdosa, hanya Yesus satu-satunya manusia. Ya, dia adalah Tuhan yang tidak berdosa. Katakan amin. Sudah jelas di sini kenapa kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, kita tahu Bapak siapa dia. Oke, kalau bahas lagi panjang 2 jam lagi. Karena kitab satunya belum dibuka. Nanti itu kajiannya, ya kan? Ya, ayat 22 terakhir ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan oleh Nabi, ya, difirmankan Tuhan oleh Nabi ayat 23. Sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, penutup di sini Bapak Saudara, Immanuel adalah Allah menyertai kita. Oke, next. Jadi Bapak Saudara, di sini saya mau kasih kesimpulan. Natal adalah di mana hati percaya dan mulut mengaku. Oke, Bapak Saudara, Natal adalah hati percaya dan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Yang hadir dalam dunia ini, maka Yesus adalah Roh Kudus itu selalu bersama kita di setiap orang percaya. Katakan amin. Itulah Natal, Bapak Saudara. Jadi Natal adalah hadir. Ya, setiap orang yang mengaku dia adalah Tuhan dan hati percaya, itulah Natal. Dan Roh Kudus itu masuk di dalam hidupnya dan bersama dalam hidupnya di setiap orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Sampai sini jelas? Jadi Immanuel adalah apa? Allah menyertai kita. Ya, itu saja saya mau bisa sampaikan di renungan ini. Walaupun baru ya 5 menit. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ya, baru 5 menit kan, tapi diberkati. Amin. Ya, jadi Bapak bisa ngerti arti Natal. Ya Bapak Saudara ya, siapa, jadi jangan sampai meninggalkan dia. Amin. Jangan mualaf. Oke Bapak Saudara ya, sekali Yesus tetap Yesus Bapak Saudara. Dia sudah mau menembus kita. Kalau bukan nanti Natal itu bukan rencananya siapa-siapa, tapi rencana Tuhan itu sendiri untuk kita seluruh umat manusia diselamatkan. Amin.